tarik ini. Ini lubangnya belok nih. Nggak numpuk-numpuk paling sembunyi di bawah sini kalau nggak masuk lubang. Nah, yang jadi masalah adalah gigit dia. Iya makanya nyerang. Halo teman-teman semua, balik lagi di Satwa Sakti TV. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Ini kurang ajar emang. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar gua makin semangat buat bikin konten. Jadi sekarang gua lagi syuting teman Panji bareng teman-teman dari Dream Team juga, dari teman-teman di luar Dream Team. Ikutin terus perjalanan kita. Oke, yuk lihat teman-teman. Yuk, gimana kita? Nah, ini ada Mas Doni, luar biasa. Ini ada si Anjing. Hai. Ada teman-teman semuanya nih. Ada Arfi juga, ada Panjul. Mana yang punya rumah? Oh, no, Mas Ian. Oke. Gerah banget yuk. Prepare. Sana kan? Ini udah. Ini udah. Kalau kumis gak usah, dia nggak punya channel. Sialan. Kumis itu nggak punya channel. Nggak punya. Nih ada Arfi, ada tim-tim dari teman-teman Panji. Jadi sekarang kita mau herping ya. Mau herping bareng sama kumis. Sama sebelah mana Mas? Mas Ian nunggu di sini, nunggu di base camp. Oke, kita lagi syuting teman Panji sebetulnya teman-teman. Nah cuma nanti kita kesini tuh lokasi herpingnya di kebun situ di belakang. Emang sih masih banyak ular liar? Masih lah. Hah? Masih banyak. Buset, tempatnya asik banget. Serius lu? Asik. Lu kalau herping sama Abi emang di sini? Di sini. Oh. Ini teman-teman subscriber gua suruh subscribe lu jangan? Suruh dong. Oh, Satwa Sakti TV. Nggak pakai TV. Oh, nggak usah. Satwa Sakti. Brengsek emang. Kurang ajar subscribe. Dah, yuk herping. Sorean. Hujan ntar. Hujan. Mana nih, bro? Kita kesana aja deh kayaknya. Hah? Kesana aja deh. Kesana aja. Kayaknya lebih rimbun tuh. Lebih banyak air juga. Boleh. Karena kan ular mah nyarinya air yang emang banyak airnya. Benar. Yuk. Halo teman Panji. Assalamualaikum. Salam lestari. Panji lagi ada di sekitaran daerah Bojong Bogor ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita monitoring area sekitar sini. Yuk. Sini ya. Sini. Apaan Pak? Cari. Mana mas? Masuk sini. Cepat kayak di dalam sini. Lo emang tadi lihat apaan? Ular. Ular apa? Gak tahu. Nggak terlalu jelas lihatnya. Ini dia. Gede kok. Kayak kobra gitu, cuma. Ini lubangnya belok nih. Nggak numpuk-numpuk paling sembunyi di bawah sini kalau nggak masuk lubang. Lari cepet banget. Turun. Orang masih kelihatan kok pas gua turun. Ukuran gede tangan. Ular apa dia kira? Nah, biasanya di sini sih ular-ular koros. Oh ya? Masih banyak koros Pak? Masih. Ngumpet kali dia. Tapi pas di sini ya posisinya? Iya turun dari situ ke sini. Gak mungkin salah lihat kok. Wah tarinya ya. Tadi ular apaan sih? Nggak tahu.
badannya coklat kayak polos. Tapi kayaknya sih antara ular lanang sapi kalau nggak ular kopi gede ya. Tapi kok nggak ketemu? Kaburnya cepet banget ya. Nggak masalah di sini juga banyak lubang juga sih bro. Nah ini. Feeling gue di sini nih. Gimana? Di batu, di bawah batu. Coba aja lu buka. Ada nggak? Widih. Ini mah bukan lanang sapi. Nah, itu coba. Ih, ular apaan ya? Belut memang. Kadut kali, kadut. Kaget ya? Kadut kayak kadut. Coba. Gue takut ah. Ih, apaan tuh? Ih. Belut. Jangan ular bro. Oh, ular. Oh iya benar. Bener apa tuh? Ular. Ular kan ular. Iya, ular bener. Ih. Bentuknya licin ya? Enggak udah licin, terus dia kena lumpur. Oh iya. Ini kayaknya iya tuh. Kadut-kadut ini kadut kecil. Ini mah Enidris. Enidris, nama benar. latinnya betul. Gue sumpah takut sama ini ular. Karena Gigit, dia gigit. berbisa. Tapi low. Low ya, Jadi bengkak lemah, kali. bengkak doang. Terus kebiasaan dia kalau misalkan gigit itu ninggalin gigi. Yang bikin gitu. malasnya tuh itu. Gatal Kadang, kadang dia ini kita suka temuin di lobang-lobangnya belut loh. Beberapa orang yang emang suka ngurak tuh Berarti dia makan ikan. makan ikan, makan belut, katak. Nah nih, ini gede juga loh. Untuk Lumayan ukuran Enidris ini gede dan ini indukan sepertinya. Tapi tadi yang lo lihat ini bukan. Bukan. Ini mah kecil banget. Emang ini mah ada di sini kali. Yang tadi beda lagi. Iya. Kabur kayaknya. Wah, Cepet banget ya. Teman Panji. Nah itu kita lihat ular gede. Ukurannya sekitar 1 meteran. Cuma posisinya hilang. Nggak tahu kemana. Kayaknya lari ke arah sana. Dan ini kita nemuin seekor Enidris malah ya. Ular kadut. Kadut kecil. Pelangi air. Ular pelangi air. Nah, kita harus rada waspada sama ular ini walaupun dia berbisa lemah, tapi gigitannya lumayan menyakitkan. Dan biasanya itu kalau misalkan dia gigit, dia ninggalin gigi di bekas gigitannya. Dan ular ini tuh banyak banget menghuni area perairan. Empang, rawa-rawa kali. Rawa-rawa kali, sawah. Bener. Terus sering banget ditemuin sama para pemancing belut. Kalau misalkan mereka lagi ngurak belut. Dapatnya dia. Dapatnya ini, jenis ini. Nih, lucu sih, jarang banget kelihatan kalau sekarang ya, Mis. Iya Ya? bener. Tuh. Perlu Tadi dipindahin nggak? Nggak usah orang. Nggak usah. Ini ular bukan ular yang bahaya dan emang area perairan juga adalah habitatnya kan. Kecuali King Cobra ya. King Cobra. Baru dibawa Iya, ke betul. rumah Panji. Nah, kalau King Cobra kita harus rescue. Rescue. Kalau misalkan memang kita temuin di sekitaran area kebun gini, Pak. Bener. Karena kan posisinya memang bukan habitatnya dan Iya, itu akan membahayakan untuk kedua belah pihak. Bener. Untuk si King Petani Cobra sih. dan untuk si manusia. Konflik. Kalau ini sih aman. Ini ular, ini tuh anaconda lokal. Anaconda. Anaconda lokal, mukanya Iya, bener. mirip banget anaconda nih. Kalau misalkan bisa bisa di zoom. Nah ini mukanya si Enidris ini tuh mirip banget anaconda. Tuh. Ini semua. Cuma dia nggak bisa gede ya. Nggak bisa, ini udah paling gede. Dan uniknya dari jenis ular ini, mereka adalah ovovivivar atau mereka beranak. Jadi nggak bertelur. Mereka bertelur, beranak. kemudian beranak ya. Jadi telurnya nggak dibuang dulu. Tapi feeling gue ini dia lagi bertelur deh. Ya bisa jadi tuh. Tuh. Nih ya. Teman-teman bisa lihat nih di bagian perutnya ada kayak lekukan-lekukan. Jadi kalau misalkan diraba ini kayak kayak dia nyimpen telur dan nanti mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi dia mulai mengeluarkan anak-anaknya. Benar. Dan sekali keluar anak itu bisa lebih dari 10 ekor. Dan itu banyak banget. Banyak. Mereka ini sebetulnya predator dari ikan dan juga hewan-hewan air. Nah, Tapi bukan termasuk hama ya, karena Bukan. makannya seminggu sekali. bukan termasuk hama karena makannya seminggu sekali dan dia kecil. Kecil, benar. Iya, ada lagi yang lebih besar ukurannya yaitu kadut belang atau Hamalopsis bucata dan nah ini yang agak jahat sama ikan. Ada lagi yang lebih gede. Apa tuh, Pak? Acrocorus japanicus atau ular karung. Di sini ada daerah sini. Kayaknya ada deh. Banyak juga daerah sini. Banyak. Oh, Perlu kita cari. ya perlu dah. Apa aja kita harus cari dan kita harus monitoring. Benar. Namanya monitoring kan kita ngontrol. Ngontrol. Kontrol hewan apa yang masih bisa kita temui di sekitaran area manusia seperti ini. Oke, apalagi Tugas kita nyari ya ular karung. ini kita lepas lagi aja ya. Lepas lagi aja. Oke, kita Nggak usah ditutup ya. biarin aja gini. Biarin aja, Oke, kasihan kalau nanti. gitu. Oke, teman Panji. Ternyata seekor Enidris atau kadut kecil atau ular pelangi air kecil di mana mereka tidak berbahaya untuk manusia dan memang ada peran untuk menjadi salah satu predator ikan lokal yang ada di sekitaran areal sini. Nah, ini bukan invasi, ini hewan lokal ya. Hewan lokal, bukan aman. hewan invasi, jadi kita tetap Lestarikan. biarkan dan melestarikan dia di sini dan Panji dan Kumis akan melanjutkan perjalanan petualangan di sekitaran sini. Oke, ikut Panji terus. Yuk. Nah, wah nih, wahnya Terus. sungai itu. Sungai di lokasi ini kayaknya bagus. Ayo kita coba sisir yuk. Coba yuk.
sungai nih Pak. Wih, mantap. Ini untuk ukuran sungai di pinggiran perkotaan besar, ini tidak terlalu kotor loh. Bersih banget. Makanya masih ada banyak apa hewan-hewan lokal yang saya temuin juga. Ular karung daerah sini. Karung daerah sini. Banyaknya. Banyak. Ya. Dan kebetulan gue pernah rilis di sini ularnya. Waduh, berarti kita nyari masuk ke air dong. Ke air. Kita susur sungainya. Susur sungainya. Lagi. Kelemahan lo di air ya? Sepatu gua mahal. Sepatu lo mahal. Yuk. Iya, mahal. Endorse. Samaan. Iya, endorse. Yuk jalan yuk. Yuk. Jualan pemanja. Iyalah. Jadi kita kemana nih arah sisir nanti bro? Ke sana. Ke sana aja berarti. Oke. Teman Panji dan buat bisa menemukan Acrocodus javanicus atau ular kadut besar, Kumis ngajakin Panji nyusur sungai kecil ini. Ini untuk sungai yang emang kita bisa temui atau jumpai di sekitaran pinggiran kota besar. Luar biasa nih. Ini masih jarang sampah dan airnya masih jernih. Masih jernih banget. Dan ini bisa dihuni oleh hewan. Benar. Dan nggak bau airnya. Oke. Jadi kita akan berjuang demi mengenalkan ke kalian Acrocodus javanicus itu ular apa ya, biar kalian tahu. Ya udah deh, Panji nyemplung dan sepatu Panji yang mahal padahal endorse ini akhirnya harus basah. Benar gak apa-apa lah buat kalian semua ya, teman Panji. Nih Pak, gue di sini pernah nemuin ikan invasi. Ikan apa tuh? Dari Amerika, lo tebak deh. Ikan apa, Pak? Tebak dulu, dari Amerika dia. Ikan aligator. Bukan. Sapu-sapu. Sapu-sapu. Apaan tuh? Banyak banget kepiting tuh, lihat. Kepiting. 1, 2. Yuk. Berarti airnya masih bagus. Nih, ini indikator di mana air di sini masih sangat bagus ya. Di mana kita masih bisa menjumpai kepiting yang masih hidup di tepian-tepian sungai. Tuh, masih ada banyak banget. Nih ya. Baby-babyannya. Oke, teman lagi sini loh. Ini beda ya, Miss, spesies sama kepiting sawah ya? Beda. Karena kalau kepiting sawah kan gede ya. Gede. Ini kecil Kecil. dan Hitam. warnanya hitam. Panji nggak tahu ini spesies apa, yang jelas setahu saya di mana memang kita masih bisa menjumpai kepiting di areal perairan itu adalah tanda bahwa areal perairan tersebut masih sangat layak untuk tempat hidupnya para satwa. Nah ini yang gedenya nih, teman Panji nih. Tuh. Ini satu, nah itu. Ada 2. Tadi kalau udah gede warnanya pudar ya? Iya, kalau udah gede warnanya kan pudar nih, Miss. Tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau masih kecil dia warnanya hitam kayak gini. Kenapa sih gitu? Karena kalau misalkan masih kecil gini kan dia rentan nih. Rentan diserang predator. Benar. Nah, makanya dia warnanya hitam. Nah, ntar kalau udah makin gede, dia tuh warnanya jadi coklat. Jadi penyesuaikan. Lo mau tau nggak? Ini pertama kali gue megang kepiting begini. Serius? Karena lu. Lu takut kepiting ya? Takut gua. Gue ternyata takut Pertama kepiting. kali. Gara-gara teman Panji nih, dia gengsi kalau dia kelihatan takut, teman-teman. Gua trauma waktu kecil digigit sakit banget gitu? Dicapit. Dicapit. Wah, yang bener konotasi bahasa Anda di sini ya. Dicapit. Digigit sama dicapit beda, Beda Bapak. ya, beda. Jangan suka jadiin teman Panji nanti salah kaprah nih. Oh, kalau ada capitnya berarti dicapit ya? Dicapit. Kalau ular gigit? Gigit. Bukan matok? Bukan. Oke deh teman Panji, kalau gitu kita jalan lanjut ya. Ya, berarti banyak juga hewannya yang bisa kita amati di sekitar sini ya. Selain kepiting. Mantap. Nah. Ini kayaknya ular nih. Nih. Iya itu. Coba. Dari situ. Pelan. Gerak dia, gerak. Awas hilang. Masih banyak kalau tuh. Coba. Itu dijagain di situ. Ini nih, ularnya di sini. Tuh. Ini. Mana? Wah, teman Panji, ini bener ternyata kata Kumis bahwa di sini nih memang habitat dari Acrocodus javanicus. Kita lagi ngepung. Barusan dia masuk sini. Itu Mas. Wih. Nah, yang jadi masalah adalah gigit dia. Iya, makanya nyerang. Itu memang lemah. Tapi kalau misalkan dia di dalam air, itu cepat banget gerakannya. Dan kayak gini. Nih, mereka tuh salah satu reptil yang sangat unik di mana ular ini tidak memiliki sisik seperti ular pada umumnya. Mereka punya kulit yang kasar seperti kulit biawak ya, atau karung. Karena disebutnya ular karung ya? Makanya disebutnya ular karung, bener. Nah, mereka adalah ular air sejati, di mana mereka jarang sekali terlihat naik ke atas permukaan kecuali untuk bernafas ya. Nah, mereka pun berkembang biak di air hingga beranak di air. Nah, sama seperti ular kadut pada umumnya, mereka adalah opovivipar atau ular yang memang mengalami yang namanya
perkawinan itu Tapi dan dia berkembang biak dengan cara partogenesis, Pak. partenogenesis. Partenogenesis Iya, ya. dia kawin masih, Pak. Oh, kawin. Jadi dia partenogenesis tapi bukan sejati. Oh, gitu. bisa kawin juga, Bisa kawin juga. Iya. bisa nggak pakai Karena dia kawin. masih punya apa ini namanya? Masih punya ekor di sini dan dia masih punya kelamin. Oh, gitu. Ya, jadi ada dua spesies ular partenogenesis sejati, yaitu ular pipe snake dan juga ular kawat. Oh, ular kawat. Iya, ular kawat itu partenogenesis sejati. Tapi ada beberapa reptil yang memang dia semi partenogenesis. Jadi walaupun tidak ada pejantan sekalipun atau betina sekalipun, mereka bisa bertelur atau bisa berkembang biak tanpa adanya pejantan. Nah, yang satu ini adalah ular yang cukup sehat ya. Sehat banget, Dan lincah. ini kayaknya habis makan ikan nih. Iya. Nih ada jendolan di perutnya. Ini kelihatan kalau diangkat kayak gini kayak ada sesuatu di dalam perutnya yang habis dia makan. Tapi gigitnya sakit loh, Pak. Lumayan, dia giginya agripa, Pak, seperti piton. Gua pernah digigit. Iya. Dia giginya itu agripa ya, teman-teman, seperti piton, dan rahangnya itu bisa melebar, bisa elastis seperti kulit yang ada di rahangnya, lihat. Wey. Waduh. Nah, ini hampir sama seperti kebanyakan ular lainnya, ketika mereka merasa terancam, mereka akan berusaha untuk membuang kotoran ya. Nah, kalau misalkan kalian bisa lihat, ini warnanya unik juga. Dimana kalau misalkan kita lihat bagian atasnya ini kan coklat ya, terus ada motif-motif kayak batik gitu. Terus di bagian bawah sebelah samping kanan dan kiri itu ada kayak motif toto-toto seperti motifnya harimau atau macan gitu ya. Tapi ini keren banget loh. Iya, bagus. Dia high white ya. Jong. Kenapa, Pak? Dipupin ya? Tuh, kurang ajar ya. Giliran di tangan gua dipupin. Jadi itu adalah cara atau pertahanan terakhir dari seekor ular ketika mereka terancam atau ketakutan. Jadi selain mereka tidak bisa menyerang, akhirnya mereka mengambil langkah darurat untuk mereka membuang kotoran agar si pengganggunya itu melepaskan dia dari pegangannya. Akhirnya dengan petunjuk dan juga medan yang diketahui memang ada ularnya, akhirnya kami berdua bisa menjumpai salah satu ular paling unik di dunia ya, yaitu Acrocodus javanicus. Mereka bukanlah ular yang berbisa ya. Tidak berbisa, tidak berbahaya, dan bisa dijumpai mulai dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Walaupun nama latinnya Acrocodus javanicus, tapi ya mereka di Kalimantan pun sering ditemukan. Tapi beda ada yang belang-belang. Iya, betul. Dari motif dan dari beberapa ciri visualnya ya. Ular ini uniknya adalah dari kulitnya yang kasar. Jadi tidak memiliki sisik ya, Pak, sisik, ya. Oke. Kalau gitu ular yang keren ini akan kita rilis karena ini adalah predator yang bisa menjaga kelestarian, keseimbangan dari ekosistem yang ada di sekitar sini. Di sungai ini. Oke, kita rilis. Yuk. Dadah. Salam lestari. Salam lestari. Kalau misalkan di sekitar sini, masyarakat di sini masih ngandelin ini sungai deh kayaknya. Iya, buat nyuci. Hah? Buat pup. Serius? Iya. Buang air? Buang air. Aduh. Nah, ini nggak boleh ini serius nggak boleh. Jadi ya, buat teman-teman terutama yang dimanapun yang masih memanfaatkan alam untuk kalian buang kotoran, sebaiknya itu mulai dihentikan. Karena kenapa? Jadi penyakit, Pak. Oh, penyakit? Ya iyalah, jadi gatal-gatal ya. Ya memang manusia itu kan memang makhluk yang udah harus beradab, Pak. Oh, benar. Masa pupnya di alam? Emang kambing. Tapi kalau dikebur nggak masalah kali. Nggak apa-apa. Tapi memang nggak boleh, Pak. Memang akan jadi penyakit nantinya. Makanya disarankan untuk membuat MCK. Walaupun MCK sederhana itu, tapi harus membuat MCK. Benar. Nah, selain memang berbahaya nih, Pak, nih ya, kalau pup di tempat alam terbuka seperti ini, nah MCK itu lebih aman karena kita kalau misalkan pengen buang air di malam hari atau buang air di subuh hari, Nggak ketemu jurik ya? enggak. Apa tuh? Kemungkinan untuk kita diserang sama hewan liar itu benar. Sekarang kalau misalkan kita tidak memiliki MCK nih, teman-teman ya, kemudian dari rumah kita harus lewat kebun seperti ini lalu ke sini. Oke, kalau siang aman, tapi bayangkan kalau misalkan itu malam dan tiba-tiba ada seekor piton besar beraktivitas, walang-weling, kalian digigit atau dimakan atau dililit, kan bahaya. Makanya kalau misalkan bisa, Sama kayak contoh yang di Tangerang Selatan ya? nah itu juga kan waktu di Tangerang Selatan Jam juga 10 malam. pup di kali. sungai. Iya, makanya kalau Pak sarankan buang kotoran di sungai itu tidak disarankan untuk manusia. Makanya mendingan kita bikin aja MCK yang memang sehat untuk kita semua ya, walaupun sederhana. Jadi memang sungai ini memang dijaga ya berarti ya.
Karena memang banyak dibutuhin sama orang-orang sini untuk banyak hal. Dan kebetulan ini nggak pernah asap, Pak. Hah? Nggak pernah asap walaupun kemarau. Iya, iya. Masih ada terus airnya gitu. Iya, jalan belum. Tahu kan? Tuh. Bukan itu. Kura tuh. Kura. Mati ya? Mana Coba batoknya doang apa? Bentar. Udah pucat gitu. Wah, oh masih hidup Pak. Tapi kurus banget. Iya. Ih, tar dulu. Ini res ya? Res ini bukan habitatnya di sini. Iya, nggak boleh nih sini nih. Kasihan ya Pak ya kalau lihat kayak gini nih. Nah, ini pesan ya, Panji himbau untuk kalian semua dimanapun yang suka miara hewan, yang memang kalian memelihara reptil atau apapun itu, kalian harus punya tanggung jawab Harus yang dijaga. memang mateng ya sebelum kalian memelihara hewan, karena jangan sampai kayak ini nih ya, dimana dia punya kura-kura dan ini udah pasti dilepaskan orang, karena nggak mungkin ada kura Brazil ada di alam Indonesia daerah sekitaran sini gitu, apalagi lihat kondisinya itu sakit dan ini kekurangan gizi, kurang gizi dan kurang ini kayak kurang jemur, asal pelihara aja, Pak. Iya, kurang Dirawat. kalsium, kurang protein, kurang apa. Aduh, udahlah. Jadi hari ini Panji akan ke tempat temennya Mas Kumis yang memang tinggal di sekitaran sini dan akan Dirawat. titipin kura ini untuk dirawat sama dia di sana. Jadi jangan di sini, ya. Ingat ya, nggak boleh lepas hewan yang invasi atau hewan yang bukan dari alam Indonesia. Tapi Pak, gue mau nanya nih, kalau misalnya hewan misalnya dari Sulawesi dilepasin di daerah sini, juga. nggak boleh? Nggak boleh juga. Nggak boleh. Tetap invasi. Itu Invasi. kan bukan dari Pulau Jawa. Tidak ditemukan di Jawa dan ditemukan di Sulawesi, tiba-tiba lo lepas di Jawa, itu salah juga. Salah ya, salah. Sama. Berarti kalau di habitatnya di Jawa, dilepas di Jawa nggak masalah? Nggak masalah. Jadi sesuai habitatnya dan sesuai penyebarannya, oke? Siap. Sip. Yuk. Dalam. Awas hati-hati, bos. Bentar. Yuk, nyangkut, Pak. Lo mah. Gedean badan. Emang Lo. Pak, badan gua mah gede juga nggak usah ngerepotin orang gitu. Gampang naik tuh. jalan lu lewat situ. Mana nih jalannya nih? Yuk ke sana. Ke sana. Nah. Yuk. Mana nih? Sebelah sana, Pak. Rumah ini. Sebelah kanan ini. Ini Pak. Ini rumahnya. Assalamualaikum. Salam.